Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa dengar suara Ibu, Pak? Bisa, Halo? Bu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Kita mulai aja ya. Jadi untuk materi minggu ini, nah materi yang kemarin setelah Ibu cek di SKL, artinya di KD-KD yang akan kita masukkan di semester ganjil, ternyata yang transformasi tidak dimasukkan ya. Jadi untuk minggu ini kita jadi terakhir materi ini untuk semester ganjil. Jadi mulai dari program linier, matrik sama barisan dan deret, aritmatika dan geometri ya. Jadi yang transformasi kemarin ya enggak apa-apa lah, sebagai kalian paham aja. Nah oke. Kita mulai barisan dan deret aritmatika ya. Diperhatikan. Nah, barisan aritmatika. Barisan aritmatika artinya merupakan baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. Selisih antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Jadi B itu adalah notasi dari selisih suku yang berdekatan. Nah, rumus dari barisan aritmatika yaitu UN kurang. Nah, itu rumus untuk mendapatkan selisih tadi yang suku berdekatan. Jadi misalnya 1,3 ini 1,3 berarti B-nya 3 dikurang 1 berarti 2. 5 kurang 3 2. Jadi beda di setiap sukunya itu harus sama. Tapi dengan suku yang berdekatan itu namanya B. Itu artinya beda. Nah, iya kan? Ini dapat 2 ya kan? B-nya sama semua, dapat 2. Jadi dikurangkan dengan suku yang berdekatan. Jadi jangan dari 5 dikurang 1, salah untuk memperoleh B-nya. Ya. Mungkin di SMP atau MTS juga pernah belajar ya tentang ini ya. Tapi ini nanti ada kaitannya dengan penerapan di bunga majemuk, peluruhan. Tapi itu nanti minggu depan. Nah, untuk mengetahui suku KN dari suatu barisan aritmatika dapat diketahui dengan mengetahui nilai suku K dengan selisih yang berdekatan. Nah, ini perhatikan. Jadi ini rumus umum dari barisan aritmatika ya. Rumus umumnya adalah, coba dibaca. Nih, coba. UN. Halo. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi UN itu artinya suku KN. A itu adalah suku pertama. Jadi misalnya kalau 1,2, 3 dan seterusnya berarti A-nya itu 1, suku pertama. N berarti tergantung yang ditanya sini. N-nya misalnya 10, ganti di sini 10. Iya kan? Nah, N kurang 1, B-nya itu artinya tadi yang di atas selisih dengan suku yang berdekatan. Nah, misal 2 kurang 1, misalnya di sini ada lagi 3, berarti 3 kurang 1, dan B-nya itu harus sama. Ya, tidak boleh beda di setiap suku yang berdekatan. Nah, itu rumus dari barisan aritmatika. Sekarang deretnya. Deret, nah itu ingat ya, barisan dan deret. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke N barisan aritmatika dapat dihitung sebagai berikut ini. SN berarti U1 tambah U2. Nah, kalau tadi barisan itu pakai koma, kalau deret itu pakai tambah, 1 tambah dan seterusnya. Nah, ini SN, jadi notasi dari deret itu adalah SN. Bentuk umumnya ini, coba dibaca. Rumus umum dari deret aritmatika. Baca. SN sama dengan ini,
Jadi ini rumus dari deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. ditambah UN. UN tadi rumusnya apa? Ayo, masih ingat di atas? Ini UN adalah barisan aritmetika. UN itu rumusnya apa tadi? A ditambah A tambah berapa? A tambah N kurang 1 kali apa? Kali B. Iya, B itu tadi adalah apa? B-nya ini apa? B-nya itu adalah beda. Artinya selisih dari suku yang berdekatan. Nah, itu artinya beda ya. Jadi ingat, barisan aritmatika itu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kalau deret aritmatika itu SN sama dengan N per 2 dikali A tambah N kurang 1 kali B atau A ditambah UN. Oke ya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Nanti belum untuk barisan dan deret geometri ya. Nah, aritmatika dulu. Contohnya, bentar dulu ya. Nah, suku ke-40 dari barisan 7,5,3,1 adalah A-nya berapa? A-nya? 7. Tuh, 7. 7. B-nya berapa? B-nya, selisih suku yang berdekatan. B-nya berapa? Min 2. Iya. Kemudian suku 40-nya bisa dicari, yaitu U berapa? U40. Nah, berapa? Coba kalian cari sama enggak dengan kunci jawaban di bawahnya. A-nya tadi tuh 7. Berarti 40 kurang 1 berapa? 39. Kali B-nya tadi negatif. Oh ini tambah ya. Nah ini negatif kali negatif 2. Jadinya berapa ini? 39 kali negatif 2 berapa? 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 Negatif berapa? 70. Negatif 70. 78. Nah, ditambah 7 berapa? Negatif 70 tuh 7. Nah, benar enggak hasilnya negatif 77? Kita lihat pembahasannya. Bentar ya. 71, Bu. 71, Bu. 71. Oh iya, salah. Iya, 71. Nah, kita lihat pembahasannya. Benar enggak? Nah, benar. Negatif 71. Paham ya? Nah, contoh berikutnya. Nah, ini. Rumus suku ke N dari barisan 5. Nah, oke. Berarti disuruh mencari rumus suku ke N-nya. Ayo, berapa? UN berarti kan? UN. A-nya berapa tadi? A-nya 5 ya kan? Tambah berapa? Tambah. Ini kan N yang dicari, tetap N. N kurang 1 kali B-nya berapa? B-nya berapa? Negatif 2 dikurang 5 berapa? Negatif berapa? Negatif? Ya. 7. Ya, terus UN-nya sama dengan? UN sama dengan berapa? Ini kita kalikan dengan min 7 semua. 5 ditambah berapa? Kasih kurung ini. Negatif 7N, iya kan? N kali negatif 7 kan? Ditambah tuh
Negatif 1 kali negatif 7 tambah 7. Nah, sama dengan berapa ini? Ini satukan 5 tambah 7 berapa? 12. 12, Bu. 12. Ya, 12 dikurang 7N. Atau kita taruh di depan yang N-nya negatif 7N tambah 12. Nah, kita lihat kuncinya benar enggak? Negatif 7N tambah 12. Nah, atau 12 kurang 7N. Kita taruh di depan tadi kan negatif. Benar kan? Gitu caranya. Nah, oke. Untuk nomor 3. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Berarti A-nya berapa? 2B? 12. A-nya berapa? 12. 12. Terus B-nya berapa? Mana tadi? Nah, ini. Baris kedua berisi 14 kursi. Baris ketiga berisi 16 kursi dan seterusnya. B-nya berapa jadinya? 16 kurang 14 berapa? 2. 2. Ya kan? Banyaknya kursi pada baris ke-20. Nah, nih. 20 yang ditanya kan. Tinggal masukkan rumus, dapat. Gampang. Nah, untuk berikutnya. Ini soal deret. Ini soal deret. Rumus jumlah N suku pertama deret bilangan 2 tambah. Jadi kalau ada tanda tambah itu menunjukkan deret. Berarti diketahui A-nya sudah dapat 2. Ya kan? B-nya 4 kurang 2. 2, ya kan? Ditanya jumlah rumus suku N berarti SN yang ditanyakan ini. SN kan? N per 2, 2A tinggal A-nya kita ganti. 2 kali 2, B-nya kita ganti 2. Dapat deh rumusnya. SN sama dengan N tambah N kuadrat. Oke? Nah, sekarang ini lagi, deret lagi. Bentar dulu. Nah, bisa baca enggak itu? Kelihatan enggak maksudnya? Mana tadi? Nah, diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah suku ketiga adalah berarti U3-nya berapa? 24. Nah, 24. Terus apalagi? Suku ke-6 berarti U6 36. Iya kan? Nah, dari kedua suku ini kita eliminasi substitusi untuk memperoleh nilai A dan B-nya. Kalau U3 kan diperoleh berapa kalau U3? U3 berarti A tambah berapa N? A tambah 3 kurang 1 berapa? 2 kan? 2. A tambah 2B. Kalau U3 sama dengan nilainya berapa tadi? 24. Gitu? 24. Terus kalau U6 berarti A tambah berapa B? A tambah 5B, ya kan? Nah, sama dengan berapa? 5B 36. Nah, dari dua persamaan ini eliminasi substitusi. Nah, berarti kan yang sudah sama A, berarti kita langsung hilangkan. 2 kurang 5 negatif 3B, ya kan? Nah, 24 kurang 36 berapa? Berapa? Negatif 12. Jadi B-nya sudah bisa didapat. B sama dengan negatif bagi negatif positif. Negatif 12. B-nya berapa ini? B-nya berapa? B sama dengan 4. Nah, dapat B-nya 4, substitusi ke salah satu. Yang persamaan atas atau bawah? Maunya kalian yang mana? Yang atas. Atas saja. Berarti A ditambah berapa B? 2B. 2B sama dengan maklumi tulisannya error ini. Pakai mouse jadinya. 24. Berarti 2 kali berapa B tadi?
4 ya. B-nya 4 kan berarti A ditambah adalah 8. 2 kali 4 kan 8 ya. Sama dengan 24. Berarti A-nya berapa? 24 kurang 8 berapa? Halo? 16. Ya. 16. Dapat A-nya 16, B-nya 4. Cari sudah. Yang ditanya tadi apa? Jumlah. Jadi ingat kalau ada kata jumlah berarti S. S 15. Deret yang ke-15. Nah, rumus deret tadi gimana? N per 2, ayo. N per 2. Susahnya ini. N per 2, ya Allah. Susah. Kali A ditambah N kurang 1 kali B. Iya kan? Atau ditambah UN. Nah, ayo. Substitusi sudah N-nya ganti 15. Karena S15 kan jumlah suku ke-15. Berarti 15 per 2. A-nya tadi berapa yang diperoleh? 16. Ya kan? Ya, Bu. Ditambah N-nya tadi 15 kurang 1. Ini kan 15 ya. 15 kurang 1, 14. Ya kan? Kali B-nya berapa yang diperoleh tadi? Kali 4. Nah, cari sudah. Hitung. Ini karena tidak bisa dibagi, tetap aja dulu. Nanti kita kalikan yang pembilangnya ke samping, baru bagi 2. Nah, ini berapa ini? 14 kali 4 berapa? Berapa? 14 kali 4. Halo? 56. Iya, 56 tambah 16. Berapa? 72. Berapa? 72. Nah, 72 bagi 2 berapa? Halo? 36. Ya, 36 kali 15. Cari. Berapa? Sama enggak hasilnya nanti kita lihat kunci jawabannya di bawah. 36 kali 15 berapa? Coba kali di rumah situ. Berapa hasilnya? Siapa yang duluan dapat? 540. 500 berapa? 540. Nah, oke, kita lihat kunci jawabannya. Benar enggak 540? Nah, kita hapus dulu karena kalau enggak dihapus nanti ini tulisannya ke bawah juga jadi enggak jelas. Nah, oke ya. Kita lihat 540 ya. Ini 660, salah hitung tadi mungkin. Mana tadi? Oh, kita lupa kasih 2A-nya tadi. Iya, benar. Ada 2A-nya. Sorry. 2A-nya tadi ada. Ini kan rumusnya di atas tadi. N per 2 kali 2A. Mana tadi SN? Deret ya. Deret aritmatika. Deret aritmatika. Mana tadi? Nah, ini harusnya bentar. Kalau pakai UN, bentar. Ini harus ada 2A-nya. Nah, ini ya, salah ketik ini berarti. Ini harusnya SN sama dengan, ingat ya nanti ya, N per 2 kali, ada 2, bukan A saja, 2A tambah N kurang 1 kali B, atau UN. N kurang 1 kali B. Jadi tambahin 2 ya, di depan A ya. Ini lupa dia tulisnya tadi. Oke, ada pertanyaan tentang barisan dan deret aritmatika? Sebelum kita ke barisan dan deret geometri, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke barisan geometri.
Nah, kalau barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R. Perbandingan atau rasio. Nah, kalau di aritmatika, B itu beda. Kalau di geometri, R itu adalah rasio. Rasio itu artinya hasil bagi dengan suku yang berdekatan. Nah, misalnya ini. 1 dengan 2 berdekatan kan berarti 2 bagi 1. Hasilnya 2 R-nya, berarti R-nya 2. Nah, ini R-nya berarti hasil pembagian dengan suku yang berdekatan. Kalau B di aritmatika hasil selisih. Hasil dari selisih dengan suku yang berdekatan. Kalau di geometri R itu adalah hasil pembagian dari suku yang berdekatan. Nah, semuanya sama R-nya 2, 2, 2. Nah, oke. Rumusnya, nah ini rumus dari barisan geometri. Rumusnya adalah A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, kalau di aritmatika tadi rumusnya gimana? Ayo. Baru aja. Rumus suku ke N barisan aritmatika, ayo. Ini kan geometri. Tadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. ya, itu untuk aritmatika. Kalau deretnya gimana rumusnya? SN sama dengan N sama dengan N2 ya kali 2A 2A tambah UN. N dikurang 1 dikali B. iya, atau ditambah UN. Nah, kalau untuk geometri, rumus suku K-nya ini. A kali R pangkat N kurang 1. Kalian tahu R-nya itu apa? Rasio. Rasio itu apa? Selisih dari suku yang bukan selisih. Hasil pembagian dari suku yang berdekatan. A itu apa? Suku pertama. UN itu apa? Suku ke N. Nah, itu barisan. Sekarang kalau deret. Nah, gimana rumusnya? Nah, ini. Kalau deret geometri ini rumusnya. Coba Cindy baca. SN sama dengan A dikurang R A pangkat N. dikali. Oh ya, A A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Ya, itu. Ingat rumusnya itu ya. Nah, sekarang kita bisa juga seperti ini. Jadi gini ya, Ibu beritahu, kebanyakan kalau mengerjakan soal, kalian jangan pakai yang rumus ini. Bisa pakai rumus ini, tapi agak ribet hitungnya. Pakai rumus ini. Oke ya. A kali, jadi R-nya ditaruh di depan. Kalau ini tadi kan R-nya ditaruh di belakang ya. Nah, ini kalau ini berlaku rumus ini kalau R-nya. Nah, ini berlaku rumus ini kalau R-nya 0 dan 1. Ya, lebih besar dari 0 dan lebih kecil. Berarti kalau R-nya 1, pakai rumus di atas. Kalau lebih besar dari 1, berarti pakai rumus ini. Paham? Jadi, kalau R-nya hanya 1, pakai rumus ini. Boleh, pakai rumus ini pun boleh. Nah, kalau lebih dari 1, berarti 2 dan seterusnya, harus pakai rumus yang di bawah. Oke ya? Bisa ya? Nah, ini kalian nanti pelajari dengan ini. Nah, untuk contoh soal deret geometri, nanti kalian ini ada sih satu, cuma yang di bawah ini contoh soal aritmetika ya, ini. Jika jumlah 2 suku pertama deret geometri adalah 6 dan jumlah 4 suku pertama adalah 5 memiliki rasio positif, maka tentukan jumlah 6 suku pertama deret tersebut. Nah, kalian bisa browsing di internet, cari-cari contoh soal barisan dan deret geometri. Nah, itu saja untuk minggu ini, tidak ada tugas ya. Hanya Ibu suruh kalian mencari contoh soal
dan pelajari. Minggu depan kita akan masuk ke penerapan barisan dan deret geometri di peluruhan dan bunga majemuk. Ya, jadi minggu ini kalian harus tahu rumusnya dulu, barisan dan deret aritmatika, juga barisan dan deret geometri nanti untuk penerapannya minggu depan. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, on-kan videonya. Ibu lihat yang masuk-masuk siapa. Ini mapel yang lain kalian pasti banyak masuk ke Zoom ya. Kenapa? Kalau sama Ibu atau sudah hebat ya? Sudah hebat ke matematika kok enggak mau disuruh-suruh Zoom hanya sebentar saja. Coba kalau game kalian itu pasti berlama-lama betah. Pakai aktifkan videonya Ibu lihat. 12 orang aja. Ingat ya, tanggal akhir bulan ini sudah mulai PAS. Jadi yang tugas-tugasnya tertunda atau yang belum dikerjakan, segera dikerjakan dan kirim ke mapel masing-masing yang ada tugasnya tertunda. Jangan hanya diam, tidak mengerjakan apa-apa, mentang-mentang di rumah, guru enggak tahu juga kita kerjakan atau enggak. Ya, nanti nilainya 0 juga lah, gitu. Begitu terima rapot PTS, baru menyesal kalau nilainya di bawah KKM. Nah, itu kan kesalahan kalian sendiri. Setiap hari Ibu koar-koar, kalau ada yang membangkang lelet, ya tanggung sendiri akibatnya. Oke, terima kasih ya. Silahkan dipelajari materinya. Dan dicek tugas apa saja yang belum kamu kerjakan, biar secepatnya dikerjakan ya, terutama matematika. Nanti Ibu share nilai-nilai yang sudah dikasih tugas. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.